Memetik awan di ujung senja, pulang ke rumah, kumpul keluarga. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun berada? Senang rasanya dapat kembali bersua. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika yang tentunya masih di acara kita yaitu Nata Berpantun. Hari ini Dita sudah berada di ruang kerja Bupati Bangka Selatan yang tentu saja bersama dengan empunya yang akan menemani kita dalam 30 menit ke depan. Beliau adalah Bapak Riza Herdapit, Bupati Bangka Selatan. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Pak ya. Amin, makasih. Alhamdulillah. Nah pemirsa, istimewanya tidak hanya ada Bapak Riza Herdapit saja. Hari ini sudah berada di tengah-tengah kita Wakil Bupati Bangka Selatan yang sangat cantik sekali, Ibu Debbie Pita Dewi atau yang lebih populer dengan panggilan Ibu Debbie Jamroh. Apa kabar Ibu? Ya, saya buka masker dulu ya. Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Terima Bu kasih, ya. Semoga bisa. dalam keadaan sehat-sehat aja Bu ya, fit terus. Nah pemirsa, walaupun masih dalam situasi pandemi, UMKM kembali membuktikan diri sebagai salah satu sektor penopang ekonomi di samping pertanian yang mampu berkontribusi terhadap pertahanan dan ketahanan ekonomi baik nasional maupun daerah. Maka dari itu, kita akan membahas tentang penguatan UMKM di tengah pandemi. Kita langsung aja ke Bapak Bupati Pak ya. Pak, seberapa besar sih Pak dampak dari pandemi COVID-19 ini Pak terhadap Kabupaten Bangka Selatan ini? Ya, menurut saya sih soal efek pandemi ini bukan cuma di Bangka Selatan saja, tapi seluruh dunia mengalaminya. Tapi tugas kami selaku kepala daerah dan Bu Debbie wakil kepala daerah wajib memberikan solusi kepada masyarakat kami, terutama di bidang UMKM ini agar tidak bergejolak berlebihan seperti tempat-tempat lain. Ada beberapa hal yang kami lakukan terkait UMKM ini. Ya, kami mulai dari bantuan dasar dulu ya. Dari bantuan dasar ada beberapa program kami yang harus dan wajib menyentuh kebutuhan dasar dulu. Misalnya kemarin terakhir yang kami bantu itu pelaku kantin yang ada di rumah sekolah. Karena menurut pertimbangan kami dan wakil bupati itu, sekolah kan libur selama masa pandemi. Otomatis yang punya kantin itu tidak punya pemasukan. Karena mereka tidak berjualan. Karena sekolah tutup kan. Akhirnya kami memutuskan untuk mendapat sentuhan awal itu dari situ dulu. Dari kantin sekolah kami kasih bantuan subsidi lah kebutuhan dasarnya. Semoga saja dengan hal-hal seperti ini bisa meringankan beban kawan-kawan pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19 ini. Iya. Dan Pak, lalu apa saja sih Pak langkah yang sudah diambil dan akan dilakukan Pak untuk memulihkan ekonomi di Bangka Selatan ini Pak? Yang pertama sih tadi kebutuhan dasar tadi ya, menyentuh kebutuhan dasar terkait permasalahan UMKM ini tadi yang sudah jalan itu kan bantuan langsung itu. Nah kemudian terkait yang sudah dikerjakan yang akan datang dan yang akan datang itu, pertama kami memfokuskan masyarakat Bangka Selatan dari kalangan ASN dulu, bagaimana produk lokal ini bisa lebih menonjol ketimbang produk non lokal. Nah salah satunya kami mengeluarkan edaran dari sisi beras bahwa ASN kami wajib membeli beras dari Kabupaten Bangka Selatan. Nah kemudian tampilan-tampilan di meja-meja kerja kami kayak makanan-makanan ringan atau ada kue ataupun ada acara pemerintah daerah itu wajib menggunakan produk-produk lokal kami sendiri. Nah kami juga dalam meningkatkan kualitas mereka memberikan beberapa bantuan termasuk packaging, kemasan, karena kan kemasan-kemasan ini mungkin kurang menarik dalam tanda kutip, kami coba memacu lewat itu. Nah, dan yang ada juga program kami itu kami subsidi pengiriman. Subsidi pengiriman ini maksudnya begini, ketika ada pelaku UMKM mau mengirimkan barangnya keluar Bangka Selatan, kami pemerintah daerah akan mensubsidi ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirimnya itu kami subsidi berapa, misalnya dikirim 3 kilo, mungkin subsidinya dari pemerintah, mohon maaf 1 kilo. Artinya biar mereka
bisa bergerak lah lewat subsidi ini, dan kerjasamanya kami dengan PT Pos Indonesia. Jadi mereka bisa ngirim barang lewat PT Pos ngirim keluar ke Bangka Selatan, dan ada biaya subsidinya kami dari pemerintah daerah. Nah, itu salah satu beberapa hal langkah-langkah strategis yang kami lakukan dalam mengupayakan meningkatkan perekonomian terutama di UMKM Bangka Selatan kayak gitu. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Wakil Bupati nih. Bu, seperti apa sih Bu gambaran umum dari UMKM yang ada di Bangka Selatan ini, dan bagaimana kondisi UMKM Bangka Selatan? Ya, terima kasih Bu Lisa yang cantik, merah ya. Merah meriah. Ya, gambaran UMKM Bangka Selatan perlu saya informasikan bahwa UMKM Bangka Selatan kita kurang lebih ada 4.606 unit. Situasi ini konsen kami adalah pelaku-pelaku UKM ini harus bangkit sehingga perekonomian di Bangka Selatan hidup. Ternyata juga ada wadah juga Bu ya untuk para milenial ya. Luar biasa sekali. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi. Ulat bulu nyelip di daun, berlindung dari terik mentari. Masih bersama di Nata Bepantun, ada Bang Riza dan Bu Debi yang menemani. Ibu, seperti apa sih Bu pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM yang agar bisa survive Ibu di tengah pandemi ini? Iya, pendampingan yang sudah dilakukan oleh pemerintah 100 hari kinerja kami. Pertama yang kami lakukan adalah launching rumah kerja milenial lanjut tadi ya. Nah, itu adalah wadah di mana produk-produk UMKM dari Bangka Selatan kita display di situ. Artinya kita libatkan pelaku UKM itu untuk meletakkan ya, menaruh produk-produk mereka supaya ini sebagai dasar awal kita publikasi kepada orang-orang di luar supaya oh ini kita ada wadah, jadi kalau mau beli produk ada tamu-tamu ya di sini kita arahkan. Kemudian di rumah kreasi milenial itu juga ada wadah untuk pelaku UKM itu bisa tempat pelatihan, jadi mereka ini kita bina, kita latih untuk mendapat bagaimana produk ini bisa lebih baik, misalnya kemasan, pelatihan untuk pelaku industri rumah tangga seperti ibu-ibu, emak-emak, pokoknya yang punya niat untuk membangun UMKM inilah wadahnya. Nah, kami pemerintah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan ya. Kemudian pendampingannya seperti sekarang kita ada aplikasi yang membantu untuk mempromosikan produk pelaku UKM ini, yaitu ada aplikasi untuk untuk marketnya untuk marketingnya ada UMKM Go Digital. Seperti sekarang sudah ada aplikasinya Start Walan, jadi warung berjalan. Jadi itu salah satu kami sudah kerjasama salah satu untuk membantu. Jadi kalau misalnya kita pelaku UMKM punya produk, nah kita bisa delivery order. Nah, salah satunya dari aplikasi Walan ini untuk membantu mempromosikan produk UMKM. Ternyata untuk mempromosikannya juga sudah ada startupnya Bu sudah startup Walannya. Jadi enak, kadang-kadang kan pelaku UMKM kita ini kan masih terbatas, masih menunggu. Sekarang kita nggak bisa lagi menunggu, kita harus jemput bola. Apalagi dengan situasi COVID ini kan online berjalan. Nah, inilah salah satunya. Banyak sih sudah mulai, ayo ibu-ibu pelaku UMKM milenial yang punya usahanya silakan daftarkan ke startup Walan, kita bergabung. Insya Allah nanti sudah mulai tahu, masyarakat yang mau pesan nggak susah-susah lagi, tinggal di download Walan, jadi nanti kita mau pesan tinggal nanti produknya datang.
Bapak. Ya. Pelaku dan produk UMKM selama ini kan identik dengan kualitas yang kurang baik nih Pak, Ya. seperti Bapak bilang tadi. Ya. Kurang higienis, kemasan ala kadarnya, dan modal terbatas, Ya. aksesnya juga terbatas Pak ya, pemasarannya, dan minim manajerial, serta masih banyak permasalahan yang lain ya Betul. Pak. Jadi bagaimana Pak Bapak mengatasi semua ini Pak? Ya, tugas kami pemerintah daerah ya wajib memfasilitasi mereka. Kan salah satunya yang tadi yang di rumah milenial itu banyak cara agar segala sesuatu yang mereka kerjakan bisa meningkat kualitasnya. Mungkin desain makanannya. Nah, makanya dengan pelatihan itu saya pikir nanti pelaku-pelaku UMKM ini dapat meningkatlah dari segala sesuatunya, dari rasa mungkin, higienisnya, dari tampilannya. Itu kan banyak pengaruhnya kepada pembeli. Dan di situ kan banyak nanti dari luar Basel untuk pendidik-pendidiknya itu yang kita bikin kerjasama untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM yang ada di Bangka Selatan ini. Makanya dengan launching rumah kerja milenial itu dapat menyentuh berbagai aspek. Nah, keluhan mereka pun akan jadi catatan kami, dan catatan itu akan kami kerjakan, kami cari solusinya, bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat pelaku UMKM ini dapat terselesaikan. Makanya salah satunya kan yang bisa menunjang itu, karena lagi pandemi begini kan susah kemana-mana, apalagi di luar Jakarta Bali lagi PPKM begini ya. Makanya yang saya perintahkan sama Bu Wakil Bupati itu kepada dinas, bagaimana kita menerapkan digital ini dulu. Jadi kita manfaatkan teknologi yuk, agar transaksi untuk UMKM ini tidak terhambat. Kalau di kota mungkin sudah enak ya, kayak di Pangkal Pinang mungkin sudah ada startup yang dari luar ya, gua apa kan gitu loh. Nah, kan ke Bangka Selatan itu belum masuk mereka. Nah, saya ciptakan salah satu inovasinya bersama Wakil Bupati itu, bagaimana kita juga harus punya itu. Makanya sosialisasinya penting. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengajak seluruh masyarakat, terutama yang pelaku UMKM ini, untuk memfasilitasi startup yang dibikin oleh dinas berkaitan, agar apa, dapat membenahi semua permasalahan dan masyarakat bisa langsung melihat menu-menu apa, bisa pesan. Jadi tukang ojek ketolong, yang punya warungnya ketolong, efek terakhirnya adalah ekonomi di Bangka Selatan bisa jalan. Karena kami sangat konsen dengan UMKM ini, karena mereka lah yang bisa meningkatkan perkembangan perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Ada gerobak Spradi, kemudian kami punya pasar tani. Jadi tiap per bulan atau minggu ketiga, minggu keempat itu di depan kantor ini ada pasar tani. Nah, pasar tani itu mereka cuma menjual produk-produk dari UMKM dan petani-petani lokal, dan lagi-lagi kontribusi ASN kami sangat penting karena yang belinya rata-rata kan PNS kami. Nah, jadi saya mulainya dari PNS dulu deh, dari lingkup kecil, karena kalau nggak dicoba pun bagaimana kita bisa melaju lebih jauh. Saya coba dari hal kecil, tapi mudah-mudahan hal kecil ini berimbas baik kepada perekonomian masyarakat, sehingga kami terus berevolusi, berevaluasi bagaimana menciptakan inovasi-inovasi terbaik buat masyarakat pelaku UMKM yang ada di Bangka Selatan, begitu. Bapak, digital disruption atau gangguan digital kan yang sempat mengacaukan tatanan perekonomian ya Pak. Bagaimana sih Pak upaya dari Pemkab Bangka Selatan agar UMKM Bangka Selatan bisa memanfaatkan digitalisasi ini Pak? Ya, makanya kan tadi soal digital ini kan tergantung sudut pandang. Ternyata sudut pandangnya lebih menguntungkan daripada banyak merugikannya. Nah, disinilah kan sebelum saya sampai ke pertanyaan ini kan sebelumnya tadi sudah jelaskan bahwa kami juga harus berevolusi total. Bagaimana mak-mak, mohon maaf, yang mungkin belum lahir, belum tahu gadget, belum tahu aplikasi. Nah, itulah tugasnya rumah milenial tadi, melatih mereka agar apa? Agar mereka juga bisa sedikit-sedikit mulai memahami apa itu digital, apa itu aplikasi, cukup dari gadget mereka aja. Dan itu kita lakukan terus-menerus, to be continue, agar apa? Agar mereka betul-betul nantinya paham, dan produk mereka yang mereka jual lewat aplikasi yang diciptakan sama dinas itu
bisa mereka manfaatkan dan akhirnya menghasilkan, dan kita harus betul-betul manfaatkan itu. Kalau kita nggak manfaatkan itu, ya jelas kita akan ketinggalan dengan siapapun dan dimanapun. Makanya lagi-lagi tugas pemerintah daerah menyiapkan itu semua, manfaatkan itu semua, agar masyarakat itu betul-betul hanya tinggal latihan, terus bisa dipraktekkan ketika ada di rumah. Kalau yang anak-anak baru mungkin enak lah, gampang menyesuaikannya. Cuman yang emak-emak ini kan, mohon maaf tapi karena emang zaman mereka beda zaman lah ya. Dan itu adalah tugas kami selaku pemerintah daerah, tugas bupati, tugas wakil bupati, bagaimana emak-emak ini bisa mengikuti perkembangan digital yang ada di negara kita. Kalau Ibu Bupati sendiri gimana nih Bu menanggapinya? Karena Ibu sering bertemu langsung dengan emak-emak Bu ya. Perbedaan generasi antara generasi Z, millennials, dan ibu-ibu nih. Gimana menurut Ibu? Ya betul, nggak bisa dibohongi lah ya. Dalam zaman old dan zaman now itu beda. Anak-anak sekarang aja baru umur 24 tahun aja udah pintar main gadget. Apalagi kalau dulu beda gitu. Jadi tetap memang ada pengaruhnya lah buat emak-emak. Tapi dengan adanya kekurangan dari ibu-ibu milenial ini, tentu kita bina aja, tinggal bina, kita kasih pelatihan lah minimal bagaimana dasarnya teknologi masih tidak bisa dipungkiri. Zamannya sudah canggih, zamannya sudah teknologi. Jadi tinggal kita beri edukasi saja, kita berikan pelatihan kepada khususnya emak-emak milenial ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya sudah ada pembekalan, milenial insya Allah bisa update, bisa mengikuti. Saya juga sangat setuju Pak ya, Bu ya. Soalnya kan internet ini salah satu wadah yang powerful sekali ya. Kalau kita bisa harus ngikutin perkembangan zaman. Dan kalau misalkan kita bisa menggunakan dengan bijak, banyak sekali sisi positif yang bisa kita ambil. Bahkan menguntungkan ibu-ibu lah nanti kalau udah terpegang dengan teknologi itu bakal udah keenakan nanti. Menguntungkan lah insya Allah. Baik. Mengayuh sepeda di jalan menanjak, janganlah sampai hilang kendali. Pemirsa jangan dulu beranjak karena kami segera kembali. Pohon rukem, pohon rumbia, tumbuh di rawa, pohonnya tinggi. Terima kasih pemirsa masih setia, Natap Bepantun semoga menginspirasi. Bapak, keberadaan kawasan industri Sadai dan food estate mengindikasikan Bangka Selatan akan berkembang pesat nih Pak, menjadi pusat ekonomi di Babel insya Allah Pak ya. Dampaknya juga akan membuka peluang besar nih bagi UMKM. Insya Allah. Lalu bagaimana sih Pak kesiapan UMKM Bangka Selatan untuk menyambut peluang ini? Ya saya pikir mereka harus siap, harus siap. Tapi sebelum menuju siap itu kan kami sudah menyiapkan mereka ini agar siap. Nah, salah satunya saya bilang dari tadi kan, rumah milenial itu sangat besar fungsinya kalau betul-betul dimanfaatkan. Karena seiring dengan pertumbuhan perekonomian, perkembangan Kabupaten Bangka Selatan, kita tuh emang ada perpres tentang KIS dan insya Allah food estate gitu loh. Dan ini harus terus saya perjuangkan di pusat sih. Sebelum itu terjadi, saya pikir tangga-tangganya harus kita naikin, step-stepnya harus kita naikin, termasuk kesiapan kami pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat dalam menyambut itu. Nah harapan kami ketika semua ini berjalan lancar, yang akan berdampak pertama sekali adalah kepada meningkatnya perekonomian masyarakat kami. Nah untuk itu saya minta masyarakat dapat memanfaatkan program-program yang dikasih sama pemerintah daerah ini, agar nanti ketika hal yang disampaikan Mbak tadi, kita selaku pelaku UMKM ini udah siap dan memang udah siap perang lah di dunia bisnis, agar kita tidak tergerus sama pelaku-pelaku yang mungkin
dalam tanda kutip sudah lebih besar. Nah, kita intinya kami pemerintah daerah tuh masih fokus ke yang kecil-kecil dulu. Bukan nggak mau yang gede. Yang gede oke lah, cuman persyaratannya harus lengkap dulu. Maksud saya persyaratan harus lengkap. Ya pertama mungkin kalau kalian mau berinvestasi di kami, orangnya harus lokal. Kemudian yang dipajang itu mohon maaf di konter paling depannya itu ya harus produk lokal kami. Nah, saya memberikan persyaratan-persyaratan itu. Saya nggak anti investasi, saya sangat terbuka, tapi wilayahnya pun harus wilayah khusus juga. Jadi jangan sampai perekonomian kecil itu terganggu dengan kehadiran itu. Tapi untuk meningkatkan perekonomian juga saya pikir ada pentingnya untuk membuktikan bahwa masyarakat Bangka Selatan itu melek investasi. Betul. Enggak anti investasi. Cuman selaku pemerintah daerah kami punya syarat dan ketentuan yang berlaku agar walaupun ada efek membunuh yang kecil, cuman dia tidak mati sporadis, saya bilang. Betul. Masih bisa terselamatkan. Makanya syaratnya produk UMKM itu harus diletakkan di depan. Nah, ini lagi nego-nego lah bahasanya ya. Mudah-mudahan ada jalan tengah, titik keluar, masyarakat sepakat, pengusaha sepakat, kami pemerintah pun dalam menjalankan kebijakan ini lebih aman, tenang, sehingga bisa berputar lah perekonomian di Bangka Selatan. Saya pikir itu makanya masyarakat Bangka Selatan dengan rumah milenial ini bisa segera dapat pelatihan-pelatihan dan bisa meningkatkan kualitas dari UMKM mereka sendiri. Luar biasa gitu, Pak ya. Seperti apa sih Pak per UMKM-an Bangka Selatan ini nantinya Pak? Jadi kita berangan-angan nih nantinya akan seperti apa Pak ya? Kalau angan-angan sih ya namanya mimpi ya boleh lah. Iya. Apakah ada konsep ideal nih Pak? Yang konsep akan idealnya nantinya? Ya dari pelatihan-pelatihan tadi. Kami tuh saya tuh nggak suka mimpi, saya pemimpi itu bukan pemimpi besar. Saya senang kalau ada hal nyata walaupun kecil, mendingan saya lakukan hal nyata kecil itu ketimbang saya harus bermimpi yang besar. Betul. Tapi saya tidak lupa bermimpi besar. Betul. Bagi saya mencapai mimpi besar itu adalah dengan melakukan hal nyata di hal kecil. Makanya pembinaan-pembinaan ini kalau jalan, saya pikir ke depan kalau emang ini jalan, konsep ini jalan, itu UMKM yang kecil ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya. Terasi hebat tuh cuman ada di kami kan gitu. Banyak sih hal-hal yang hanya ada di Bangka Selatan. Cuman hilirisasinya aja yang lebih penting. Jadi kami tuh jualnya mentah, depan harus produk jadi lah. Jadi itu nama Kabupaten Bangka Selatan. Nah, harapannya ke depan akan timbul dari UMKM ini pengusaha-pengusaha hebat dari Bangka Selatan yang berawal dari hal nyata kecil hingga menjadi mimpi besar. Kayak gitu. Kalau dari Ibu Debbie sendiri gimana Bu? Sudah jelas betul disampaikan Pak Bupati. Artinya konsep idealnya pemerintah memberikan yang terbaik lah. Kan tugas kami sebagai pemimpin tentu harus membenahi bagaimana di situasi COVID ini harus ada pemulihan ekonomi secara cepat. Tentu kami berharap UMKM ini sebagai urat nadi dan penopang untuk memulihkan ekonomi yang selama ini diterapkan pandemi. Ya, ke depan ya saya yakin apa yang disampaikan Pak Bupati lewat pembinaan-pembinaan UMKM, kalau terus kita jalankan, terus kita awasi, kita kawal terus, bukan hanya launching rumah kreasi milenial terus lepas, enggak, tanggung jawab kita berdua, sehingga apa yang komitmen, sehingga apa yang kami sampaikan ini insya Allah UMKM memang menjadi urat nadi untuk meningkatkan perekonomian Bangka Selatan. Ya, baik. Gak kerasa nih Bapak dan Ibu, kita sudah 30 menit ya bersama. Terakhir Bapak, Ibu, sebagai closing statement nih, apa yang ingin disampaikan terkait penguatan UMKM di masa pandemi ini untuk masyarakat yang khususnya di Bangka Selatan, Pak? Ya, mari masyarakat Bangka Selatan, saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini agar apa? Agar cita-cita kami selaku pemimpin ini dapat sejalan dengan keinginan masyarakat dan akhirnya perekonomian masyarakat jadi lebih maju. Saya harap bisa sharing. Kalau ada kendala kami menerima. Kapan mau berkunjung ke kami, ayo silaturahmi ke kami, atur aja jadwalnya. Karena kami sifatnya terbuka menerima keluhan
menerima mencari solusi bersama lah terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Karena saya tuh tipenya senang dapat laporan dari masyarakat ketimbang dari pejabat saya. Karena menurut saya laporan dari masyarakat itulah yang paling objektif. Nah, salah satu laporannya terkait bagaimana UMKM ini bisa lebih meningkatkan dari segala pendapatan kualitasnya. Makanya solusinya ada dengan memberikan solusi ini. Saya cuma ingin mengajak masyarakat, mari manfaatkan apa yang sudah kami coba jalankan ini agar semua bisa berjalan jauh lebih baik. Amin. Amin. Untuk Ibu sendiri, Bu, ada yang ingin disampaikan? Iya, ayo pelaku UMKM Bangka Selatan, kami dari pemerintah, Bupati dan Bu Wakil Bupati beserta dinas terkait sudah menyiapkan, memfasilitasi, gunakan. Ayo sama-sama kita bersatu, kita sama-sama ada energi positif, energi baik untuk semangat, kita pulihkan. Jadi ada hal-hal apa kendala silakan. Kami Bupati dan Wakil Bupati siap untuk mengakomodir apa yang menjadi permasalahan pelaku-pelaku UKM agar ke depan semua permasalahan ini akan dapat kita tindak lanjuti, kemudian kita bisa sama-sama jalan sehingga nanti insya Allah akan UMKM ini menjadi penopang untuk meningkatkan perekonomian Bangka Selatan. Amin. Amin. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan yang paling kompak dan bisa menjadi teladan kepemimpinan. Ya, saya sangat suka sekali pemimpin yang visi misinya sama, Bu ya. Kalau segen sama laki-laki, misalnya ada perempuan segen konsulnya sama laki-laki, bisa ke Wakil Bupati. Iya, betul. Yang perempuan pun misalnya segen dengan laki-laki bisa ke saya. Yang pokoknya bisa inilah, bisa fleksibel, mana nyaman masyarakat. Yang jelas keluhan itu akan kami coba berdua tetap cari solusinya. Kayak gitu. Yang terpenting sama-sama untuk memajukan masyarakat. Iya, konsepnya itu. Jadi kami sepakat bahwa segala sesuatu hal itu kami harus mengutamakan rakyat. Nah, cuman jalan keluarnya kan harus kita pikirkan bersama karena pasti ada masalah, pasti ada trouble. Cuman kalau kita selesaikan dengan bijak, dengan gotong royong, dengan kerukunan, dengan komunikasi, saya pikir akan ada jalan keluar terbaik lah. Jadi Bupati itu sibuk, kalau nggak ditolong wakil repot, Mbak. Sibuk sekali ya. Untunglah beliau selalu mendampingi saya. Kegiatan-kegiatan yang nggak bisa saya hadirin, beliau bisa terus backup lah, mengisi saya ketika saya harus lobby ke Jakarta. Ada pantun kata Ibu Wakil Bupati. Boleh Bu. Silakan Bu. Dulu deh. Ya, ada pantun, nggak mau kalah dengan Ibu Lisa. Beli mie di Mang Toha. Kalau makan tak hanya 2-3. Pandemi memang ada. UMKM Bangka Selatan tetap terjaga. Luar biasa sekali, Bu. Semoga obrolan kita ini menginspirasi juga, Pak ya. Siap. Dan masyarakat bisa lebih kenal dekat siapa sih Bupati dan Wakil Bupati dari Bangka Selatan yang sangat luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah berkenan hadir. Semoga Bangka Selatan semakin maju dan jaya. Amin. Masang pajur dapatnya 5, tak akan habis dimakan sendiri. Tidak terasa 30 menit bersama, tibanya waktu pamit undur diri. Rayuan senja di padang sapana, lepaskan gundah si biang nestapa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.